bulan dapat berapa. Terus kalau udah rusak kayak gini, diperbaiki atau udah nggak bisa dipakai lagi? Perjalanannya ini laut, dari Sampan ke Moto, Iya. kadang siram ombak, Hmm. nah basah karena transportasinya itu, Hmm. karena ada kendala jalan itu. Kesibukan nampak di Pelabuhan Kota Agung. Pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini memang tidak pernah sepi dari aktivitas khas bongkar muat. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini tiba di Kabupaten Tanggamus. Tujuan kami adalah wilayah Kecamatan Pemantang Sawah, tepatnya di Desa Tampang Tua. Belum adanya akses jalan darat yang memadai membuat kami harus menggunakan transportasi air menuju Desa Tampang Tua. Setiap penumpang yang akan menaiki perahu dikenakan tarif sebesar Rp30.000. Namun, biaya tersebut belum termasuk angkutan sampan yang digunakan para penumpang untuk menuju ke perahu. Karena air laut yang sedang surut, sehingga perahu penumpang tidak dapat bersandar ke tepi. Para penumpang harus mengeluarkan biaya Rp5.000 untuk menggunakan sampan. Bagi mereka yang membawa banyak barang, harus mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp10.000 untuk biaya kuli panggul. Kabupaten Tanggamus telah meraih penghargaan perencanaan pembangunan daerah terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten seprovinsi Lampung. Beberapa kriteria dan indikator penilaian penghargaan ini adalah pembangunan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Dan saat ini saya akan mencoba melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya, selengkapnya di Indonesia. Setibanya di perahu, para penumpang berlomba untuk menemukan tempat duduk yang nyaman. Karena kami akan menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar 6 jam menyusuri garis pantai Teluk Semangka sepanjang 200 km. Setelah menempuh waktu 2 jam perjalanan, kami tiba di Desa Karangberak. Tanpa perlu aba-aba, perahu sampan dengan sigap menjemput penumpang yang akan turun. Kami pun melanjutkan perjalanan. Perlahan, matahari semakin condong ke barat. Akhirnya, kami pun tiba di Desa Tampang Tua. Akhirnya setelah 6 jam perjalanan laut kita juga sampai di Pekon Tampang Tua. Dan kelihatan di sini memang belum ada penerangan, belum ada pelabuhan, makanya agak sedikit kesulitan penumpang dan muatan untuk turunkan. Sekarang kita mau coba lihat bagaimana kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Selain perikanan, nyatanya potensi perkebunan yang ada di Kabupaten Tanggamus cukup besar. Luas areal perkebunan yang mencapai 30% dari luas wilayah kabupaten membuat perkebunan menjadi mata pencaharian sebagian masyarakatnya. Tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di Desa Tampang Tua. Saat ini, saya bersama Samun akan memanen jengkol di kebun miliknya. Tanaman jengkol merupakan tanaman khas wilayah tropis Asia Tenggara. Tumbuhan yang masuk dalam suku polong-polongan ini mampu tumbuh hingga ketinggian 26 meter. Hal inilah yang membuat Samun cukup kesulitan untuk memanen jengkol miliknya. Dengan alat sederhana, Samun
coba meraih buah jengkol yang sulit dijangkau. Meski memiliki bau yang tidak sedap saat dikonsumsi, nyatanya jengkol memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan protein yang tinggi pada jengkol dibandingkan dengan kacang hijau dan kedelai membuatnya mampu membantu membentuk jaringan dalam tubuh. Selain itu, jengkol juga dapat mencegah anemia. Melimpahnya zat besi yang ada pada jengkol membuatnya mampu mencegah dan mengatasi kekurangan produksi sel darah merah dalam tubuh. Butuh waktu hingga 4 tahun untuk Samun bisa menanami lahan miliknya. Tak heran bila ia sangat menjaga tanaman miliknya dari hama yang merusak. Kalau monyet kan siang. Kalau siang, babi malam. Makanya kalau misalkan lagi musim panen seperti ini, kalau nggak buru-buru, ini akan habis dan kebuang, udah dimakan sama monyet, sama babi. Makanya kali ini sehari ini harus full, beres langsung diangkut ya. Sulitnya akses jalan membuat hanya motor yang dapat masuk ke lokasi ini. Biasanya, para petani akan masuk dan keluar kebun dengan berjalan kaki. Setelah semua jengkol berhasil diikat pada motor, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan menuju rumah, saya melihat banyak buah kakao yang menghitam dan mati di pohon. Ya, kakao memang menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Tanggamus. Namun sayang, hal tersebut belum dapat memberikan kesejahteraan kepada warganya. Kenapa nggak diambil atau dipanen sebelum busuk, Pak, biar bisa jadi uang gitu? Belum bisa, Pak. Kalau Belum itu bisa. masih kecil muda. Hmm. Kedua, kalau pas lagi muda dipanen itu harga juga beda. Oh Jauh. gitu. Seberapa Agak jauh beda. memang bedanya? Kadang di sini dari sini kering Ah. gitu kan. Hmm. Berhubung perjalanannya ini laut, Hmm. dari sampan ke motor, Iya. posisi laut gitu Iya. ya. Kadang kesiram ombak, Hmm. nah basah nih, karena transportasinya itu, Hmm. karena kendala jalan itu. Oh. Buruknya infrastruktur masuk dan keluar desa memang menjadi kendala. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Samun berhenti di sekitar kebun miliknya. Ia mengambil bambu yang biasa digunakan untuk memanen jengkol. Bukan buah jengkol yang ia ambil, melainkan umbut rotan. Umbut rotan merupakan bagian rotan muda yang ada di ujung pohon. Tidak mudah mengambil umbut rotan. Samun harus menggapai bagian tertinggi dari pohon rotan. Ternyata, Samun mengambil umbut rotan untuk menu makan siang bersama keluarga. Setelah mendapatkan umbut rotan, Samun pun mengupas dan membuang bagian berduri yang membungkus umbut rotan. Bagian rotan yang lunak inilah yang nantinya dapat dikonsumsi. Kesibukan nampak di dalam rumah Samun. Assalamualaikum. Nih, Bu, masak nih. Samun segera memberikan umbut rotan kepada istrinya untuk segera diolah. Samun dan saya pun melanjutkan pekerjaan untuk mengupas kulit jengkol. Tak ada bumbu khusus yang digunakan. Umbut rotan hanya direbus tanpa menggunakan bumbu spesial. Samun dan anaknya terus mengupas jengkol agar bisa segera dijual. Karena hanya dari buah jengkol inilah kebutuhan hidupnya dan keluarga dapat terpenuhi. Mengenai harga, Samun hanya bisa pasrah terhadap keadaan. Harga normal untuk jengkol dapat mencapai Rp12.000 untuk setiap kilogramnya. Dibilang rugi, ya namanya gimana ya, penghasilannya kalau posisi musim jengkol itu cuma jengkol doang, Oh. ya boleh buat gitu, walaupun 3.000. Kalau pas udah tua ya pasti Iya. diambil gitu. Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau pasti ambil gitu, karena kalau nggak diambil kan tambah sayang. Iya. Ke pohonnya rusak kalau nggak diambil.
Tidak mudah mengeluarkan buah jengkol dari kulitnya yang keras. Ayunan pisau yang terlalu lemah tidak membuat kulit jengkol dapat terlepas. Namun, jika ayunan pisau terlalu kuat, hal ini bisa saja melukai tangan pengupasnya. Besar kecilnya buah jengkol ini sangat menentukan harga jual, Pak ya. Iya. Kalau misalnya memang buahnya besar-besar, bulat-bulat, sempurna gitu bentuknya ya, itu harganya bisa tinggi. Bisa berapa tuh? Nyampe berapa tuh per kilo? Ya kalau sekarang ini posisi nyampe 13 ribuan. Bisa sampai 13.000. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti ini dan kelihatan kurang bagus nih, di harga berapa ini? Ya kalau segini ya minimal paling 10.000. Kadang 10.000. sampai 7.000. Bisa sampai 7.000, lumayan jauh, hampir setengahnya. Makanya harapannya adalah ketika musim kering ya Pak ya, musim kering jengkol-jengkol mereka ini bisa maksimal tumbuhnya, makanya jadi hasil bisa gede-gede, jadi ketika dijual pun harga jualnya tinggi. Sembari merebus rumput rotan, istri Samun mencoba untuk membuat sambal sederhana sebagai penambah rasa. Setelah air mendidih, ia pun segera meniriskan rumput rotan ke dalam panci. Tidak ada yang istimewa pada makan siang keluarga Samun. Hanya nasi, rumput rotan rebus, dan sambal sederhana buatan sang istri. Pak, emang biasa masyarakat suka makan apa, rumput rotan ini Pak untuk sehari-hari Pak? Ya itu juga biasa sih. Ya kadang yang mau ngambil di kebun kan. Rumput rotan, kadang jantung pisang. Karena rasanya hampir sama. Antara rumput pisang sama rotan tuh hampir sama. Kan. Daripada nggak ada sayuran mau beli ikan kita nggak punya duit. Kan, ya, jantung pisang itulah rotan nyari di kebun. Ya ada bantuan ini pelajari, tahu, sama isi. Kemudian tanggapannya? Ya nggak ada tanggapan. Sama sekali?